Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta bonsai Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Dimas Himawan di channel Hobi Bonsai DIY. Hobiku, hobimu, hobi kita. Nah, pada kesempatan hari ini kita berkesempatan untuk lihat atau nanti bisa kita review sekalian koleksi bonsai cemara dwarf atau dwarf sinensis. Nah, itu kebetulan sudah ada pemiliknya, salah satu juragan kolektor asal Wonosobo. Langsung saja kita simak videonya, bagaimana nanti untuk perawatan dan untuk apa beliau menanam banyak seperti ini. Langsung saja kita simak videonya, check it out. Nah, ini dia teman-teman yang namanya cemara dwarf. Oke, nah kita langsung tanya-tanya sama pemiliknya. Selamat siang Mas Bos. Ya. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat, minal aidin wal faizin ya Mas. Oke, ini saya sih udah tahu namanya, tapi saya akan pura-pura nanya nama ini dengan Mas siapa? Fendi Ahmad. Fendi Ahmad. Ini dari kota mana Mas? Kuripan Garung Wonosobo. Oh, Kuripan Garung Wonosobo. Nah, ini saya tadi lihat dari jalan ini kok. Nih, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini banyak sekali ini yang namanya ini katanya ini cemara dwarf sinensis. Zoa juniperus. Oh, maaf. Nah, betul kan? Original Jepang. Kalau kita langsung tanya sama yang punya, sama ahlinya, kita tahu namanya ini apa, Mas? Dwarf juniperus, kalau nama lainnya itu Proca Banana. Oke, nah. Ini jenengan ini punya banyak ini apa namanya? Untuk apa ini Mas? Kalau saya lebih ke budidaya ya. Budidaya? Kalau untuk pertama sih emang saya suka dengan untuk jenis ini tuh di daunnya. Dia lebih kecil, rapet. Sebenarnya draft itu semua seperti itu ya. Entah itu di draft apapun, itu kan daun pendek. Oke. Nah ini semua ini budidaya sendiri atau emang hasil beli nih Mas? Untuk indukannya kita beli. Dari Oke. teman-teman ada di Jawa Timur, ada di Ungaran, terus ada beberapa petani juga mau ngeborongin juga karena emang mau dikumpulin, mau tak budidayakan sebanyak-banyaknya. Oke. Kalau target untuk per jenis nanti paling enggak 10 ribuan. 10.000 Iya. batang itu. Stekan. Waduh. Itu target pertama. Itu target pertama untuk cemara dwarf ini 10.000 batang. Iya. Nah ini untuk proses memperbanyak ini jenengan dengan cara stek atau cangkok atau apa ini Mas? Untuk budidaya sendiri perbanyak kita dua cara ya. Yang Ya? pertama itu stek, yang kedua dengan cara cangkok. Oh jadi dua-duanya dipakai semua? Betul. Kalau untuk cangkok itu kita untuk perbanyakan indukan. Oke, Bakalan siap. indukan kita pakai cangkok, tapi kalau untuk bibitan kita pakainya stek seperti itu. Oke. Nah ini jenengan untuk budidaya sendiri apakah memang mau pemasok ke luar negeri atau hanya Indonesia atau hanya sekedar ingin punya banyak ini Mas? Kalau untuk orientasi saya yang pertama memang udah suka di tanaman ya. Itu Ya. yang pertama. Yang kedua karena memang ada rencana entah itu kapan bisa terrealisasi, yang penting kita siapkan dulu untuk bibitnya. Saya mau buat rest area. Oke, siap. Jadi nanti tempat wisata, karena memang ini kan depan ini kan jalur wisata Oke. Dieng ya. Ya ini kita bisa lihat ini jalur wisata Dieng. Alangkah baiknya kalau misalkan kita punya tempat terus kita maksimalkan. Jadi kedepannya pengen buat wisata edukasi bonsai. Oke. Entah itu nanti kapan terrealisasinya, yang penting sekarang persiapan dulu. Siap. Nah ini nanti saya review untuk pohonnya ini boleh ya Mas? Ini sekaligus didampingi sama jenengan. Boleh. Oke ya teman-teman, kita review untuk pohonnya ya. Fendi, nah ini cangkokan ya. Cangkok. Ini nanti orientasi kita ke indukan. Oke teman-teman, ini kita bisa lihat ya. Ini kata Mulai beliau, keluarkan. ini dicangkok untuk bahan indukan. Kalau untuk jenis cemara, kalau cangkok saya lebih suka tidak dikulitin. Oh, Jadi langsung dari sini ya. Ini Ya. langsung kita kasih media aja. oh berarti Memang enggak? agak lama, cuman kalau misalkan untuk jenis yang ini kan istilahnya masih bisa tergolong, masih harganya masih lumayan. Makanya Oke. kita lebih amannya langsung di ini aja, tanpa Dibungkus? kita kerat, Oke. itu nggak masalah. Berarti enggak dikerat, enggak, langsung Itu udah dibungkus. keluarkan. Oke, iya. Ini teman-teman. Sama sebenarnya untuk jenis-jenis cemara yang lain juga sama seperti itu, lebih bagus.
Oh, jadi nggak perlu dikerat, terus tunggu 1 minggu, terus dibungkus, itu nggak perlu? Itu nggak perlu. Jadi kan semua orang kan punya cara masing-masingnya. Tapi dengan catatan kalau misalkan mau yang pakai cara ini tuh pas musim hujan. Musim penghujan. Kalau musim panas lebih baiknya dikerat seperti itu. Ya itu salah satu ilmu teman-teman. Ini beliau ini mencangkok ini ya. Ini tidak dengan cara dikerat. Ini dikarenakan untuk sekarang di Wonosobo sendiri ini musim hujan. Jadi aman, tapi apabila kalau panas itu wajib ya Mas? Iya betul. Ini kan udah mulai keluar akar. Ini kita bisa lihat ya ini. Jadi istilahnya bukan cuman katanya bukan. Kita kan sudah riset ya. Iya. Istilahnya dari beberapa cara udah kita coba, ternyata ketika dikerat entah itu full ataupun setengah itu ada plus minusnya. Oke, siap. Kadang kalau misalkan nggak jadi kan kalau misalkan dikerat bisa layu kan. Iya. Oke. Nah ini kita bisa lihat ya teman-teman, ini ada banyak sekali ini. Nah ini mau buat indukan dulu ya Mas? Ya betul, untuk yang depan sini indukan. Oke, nah nanti teman-teman apabila minat nanti ada yang kecil-kecil ya, ini bisa langsung hubungi Mas Wendy-nya. Nanti saya kasih nomor WA-nya atau alamat Facebook-nya, nanti saya kasih. Nah ini kita bisa lihat ini banyak sekali. Nah ini saya langsung nanya aja ya Mas. Ini untuk apa namanya, membedakan untuk cemara dwarf sinensis ini sama cemara yang lain ini apa Mas? Kalau kebanyakan kan ya orang untuk menyangka dwarf juniperus ini mereka bilangnya cemara buaya ya. Cemara buaya. Oke. Cuman untuk karakter daunnya setelah diperhatikan tuh beda. Dia lebih rapet di perantingannya. Terus daunnya kalau udah jadi subur itu lebih biru sama lebih rapet lagi, kecil. Oh iya, berarti daunnya bisa pendek ya Mas? Betul. Kalau cemara buaya itu kan lebih cenderung ke atas ya? Iya. Kalau ini dia ke bawah. Oke, terus kalau mungkin setahu saya kalau cemara buaya sendiri ini agak tajam ya? Betul. Agak kaku, agak tajam. Meskipun ada duri, cuman dia nggak lukain kayak kalau cemara buaya kan kadang kan gini aja udah nusuk gitu kan. Oke. Ini lebih aman. Oke. Ini dari daunnya. Kalau dari batang ini, kalau persamaan antara Juniperus sinensis atau Sargenti ini lebih cenderung kemana ini Mas? Lebih ke Blue sinensis. Oh lebih ke Blue sinensis. Jadi lebih keras ya? Betul. Oke. Terus ininya juga sebenarnya sih hampir kayak sinensis juga sih. Cuman kalau saya lebih ke Blue sinensis. Oke. Jadi kalau kekerasan ini lebih keras dari sinensis biasa. Tuh, kelunturan sebenarnya sama seperti sinensis. Ya. Tapi untuk dia warna di ininya itu di batang sama seperti blue. Seperti Blue sinensis. Oke. Makanya kalau kita bisa lihat ya. Ini orientasi kita juga bukan hanya di stek sama di cangkok, kita juga grafting juga ke depannya. Oh, siap. Nah, ini salah satu pertanyaan yang mungkin mewakili dari teman-teman ya. Ini apa ya, untuk masa pertumbuhan ini gimana ini? Kalau di Wonosobo sendiri mungkin ya, ini kalau sama cemara sinensis biasa ini gimana untuk pertumbuhannya? Kalau untuk yang sudah saya jalani ya, karena kan beda lokasi, beda tempat, beda perlakuan, beda hasil. Siap. Kalau untuk saat ini yang saya jalani itu perbandingan 2:1. 2:1 itu lebih cepat atau lebih lambat? Lebih lambat. Dari sinensis. Oh iya. Betul. Kalau itu perbandingannya 2:1. Oke teman-teman, tadi penjelasan dari Mas Wendy ini untuk pertumbuhan karakter daunnya. Dia ketika dia semakin rapat, semakin kecil, pasti pertumbuhannya dia semakin lambat. Oke, jadi 2:1 dari cemara sinensis biasa. Yang biasa. Oke teman-teman, tadi untuk apa namanya, perbedaan dari daun, dari batang, dari pertumbuhan. Nah, ini media Mas. Ini media apa? Untuk ini media, ada istimewanya atau sama? Enggak, kalau baiknya itu kan setiap daerah kan beda. Iya. Kita nggak bisa menyamakan media ketika tumbuhan ini hidup di daerah dingin dengan daerah panas. Oke. Kalau untuk di daerah dingin saya lebih sukanya pakai sekam biasa, sekam lapuk, campur dengan pasir kali. Oh. Jadi saya nggak pakai tanah sama sekali. Nggak pakai tanah, tapi apa? Pasir kali. Pasir kali ya? Iya. Nggak pasir Malang ini Mas? Bukan. Saya nggak pakai pasir Malang. Pasir kali. Yang murah. Yang murah. Berarti ini soalnya medianya banyak. Oke, siap. Jadi teman-teman dari media tadi udah dijelaskan ya. Nah, itu kan sisa dari apa namanya media kan. Oke. Tanah humus itu kan sisa dari media. Kalau bawah saya pakai pasir sama
sekam biasa, sekam lampu. Oke. Untuk pemupukan saya nggak pernah yang namanya pemupukan taruh di bawah. Oh Saya iya. pemupukan secara kontinu di atas, kalau nggak sambil pakainya POC. Oh Pupuk siap. organik cair, saya lebih suka pakai itu karena hasilnya lebih maksimal. Oke. Beda siap, ya siap. beda perlakuan lah. Sampean bisa lihat untuk tumbuhan di sini kan lebih agak subur gitu. Oke. Oke. Nah, ini penjelasan dari beliau. Saya coba ini lihat bonsai draftnya ini satu persatu ya, Mas. Oke, siap. Saya lanjut untuk kelilingnya. Oke, teman-teman. Kita lanjut untuk keliling. Oke, teman-teman, lihat ya. Kita bisa lihat ini sepanjang jalan kita sekitar beberapa meter ini semua ini dwarf ya. Ini kita bisa lihat. Nah, itu ada yang sudah jadi nih punya. Tapi ini belum perform ya, dalam artian belum perform untuk daunnya itu belum maksimal, belum rapat seperti Oke. ini. Nanti kalau sudah besar, ini udah lama, udah perform nih daunnya seperti ini. Oh Jadi iya. bisa dibandingkan. Kalau seperti ini sekilas seperti Blue Sinensis atau Iya. Sinensis hampir sama. Betul. Tapi nanti kalau sudah perform, gini masanya udah bagus, hasilnya seperti ini. Oh siap. Jadi bisa siap. dibayangin. Oh iya, cantik. Nah, Bener. seperti ini. Kayak gini aja udah cantik, apalagi nanti kalau udah matang. Oke ya. Nah, nanti kita review untuk harga ini untuk apa namanya, pohonnya juga ada yang kecil-kecil ini ya. Nah, untuk beliau sendiri ini ada berbagai macam jenis cemara. Nanti kita review sendiri-sendiri di konten kita yang lainnya. Nah, kita bisa lihat ya, ini banyak sekali. Ini walaupun banyak, ini saya belum punya. Nggak apa-apa. Yang penting kita tetap belajar bersama untuk kita cari tahu tentang dunia perbonsaian. Oke ya. Ini adalah dwarf. Jadi Cemara sedikit dwarf. cerita, saya itu sebenarnya udah tahu ini dari hampir 7 tahun yang lalu. Oke. Ketika saya masih kerja di Jepang, kebetulan saya udah pernah kerja di Jepang 3 tahun. Ya. Di taman itu ada cemara bagus. Oke. Cuman waktu di Jepang itu saya emang belum tahu apa itu bonsai, terus apa itu tanaman istilahnya yang jenis-jenis mahal ataupun yang bisa dikembangbiakan, itu saya belum tahu. Pas saya sudah pulang ke sini-sini saya baru sadar, oh ternyata waktu di Jepang itu yang di taman itu ternyata ini jenis ini. Oh iya. Kalau di Jepang itu didiarkan. Jadi bonsai taman ya, Mas? Iya, jadi elemen taman dia. Oh di sana. siap. Nah, ini kebetulan ini kata beliau ini dijual. Nah, ini ada yang, kalau saya mungkin kata beliau tadi kan yang besar mau buat indukan ya, Mas? Iya, betul. Nah, ini tanya yang kecil-kecil aja. Nah, ini ada yang kecil tapi udah di ground. Oke, kita bisa lihat ya, ini sekitar 1 jengkal lebih. Ini kalau berdiri ya 2 jengkalan mungkin ya. Ini harga berapa ini, Mas, yang Kalau seperti ini? Yang ini 750 sampai 1 juta yang ukuran Oke. ini. Nah, ini 750 sampai 1 juta rupiah. Ya, 750 sampai 1 juta rupiah. Oke. Nah, di sini juga ada yang kecil. Oke, kita lompatin ya, nggak apa-apa, ini udah minta izin. Nah, kita dari yang paling kecil dulu. Ini ada yang paling kecil ini, teman-teman. Ini saya ambil aja. Nah, ini yang paling kecil ini harga berapa ini, Mas? Itu 150. Ini 150-an ya? Iya, betul. Ini bisa kirim-kirim ke se-Indonesia bahkan sedunia atau gimana? Indonesia. Oke. Kalau sedunia nggak boleh, Mas. Oh, siap. Berarti ini untuk Mas Fendi ini bersedia mengirim ke satu Indonesia Raya. Pernah ngirim ke Riau, itu juga aman. Ke Riau pernah? Pernah, Oke. aman. Jadi kita selalu istilahnya review dan juga ketika nanti ada, dan satu hal, ketika belanja di tempat saya, Ya. ketika di pengiriman mati garansi 100%. Oke. Apabila di pengiriman mati garansi 100% ya, Mas? Jadi bukan uang kembali tapi barang nanti kita kirim kembali. Oke, Dengan siap. catatan istilahnya kita review dulu apa sih kesalahan kita di pengiriman. Kan Oke. otomatis kalau di pengiriman itu kan antara kesalahan dari sayanya atau dari pihak ekspedisi. Nah, itu kita cari dulu. Ketika udah ada win-win solution baru kita kirim lagi. Oke, siap. Nah, Beda halnya nanti ketika udah di tempat customer, itu kalau misalkan mati 2 minggu atau Ya. 1 minggu, itu udah salah Beda penanganan. cerita ya? Itu udah beda cerita. Oke, Seperti itu. siap. Kalau untuk masih mati di pengiriman itu kita garansi 100%. Dengan catatan ketika saat unboxing itu harus di video. oke, ini yang harga
Harga 100.000, 150 ya? 150, 100.000 juga ada. 150 dan 100.000. Kita ranknya itu untuk stekan kita mulai lepas harga 100.000 ke atas. Oke, siap. Betul. Nah, ini yang kecil-kecil banget ini ya, Mas. Iya, betul. Nah, ini yang agak, kalau kita katakan ini SD nih. Nah, ini ada yang ukuran SD nih. Ya, ini bisa kita lihat. Ini tentunya lebih besar dari yang tadi ya. Ini di harga berapa ini, Mas? Itu ring 250 sampai 300. Ini 250 sampai 300 di sini tinggal pilih. Oke. Ini yang 250 sampai 300 ya, teman-teman. Nah, ini yang SMP ini. Nah, ini SMP ini berapa? 400 sampai 500. 400 sampai setengah juta ini, Mas. Betul, segini. Oh. Ini 400 sampai 500. Beli itu harga segini itu harganya udah 1,5 juta, 2 juta waktu dulu. Dulu ini 1,5 sampai 2 juta, sekarang cuma setengah juta. 400 sampai 500. Semakin banyak yang budidaya otomatis hukum pasar. Oke lah, ini ada. Gimana kitanya aja. Oke. Ini ada yang lumayan besar, ini di harga berapa ini, Mas? Oh, 750 oke. sampai 1 juta. Jadi ini teman-teman, ini yang paling terakhir. Ini 750 sampai 1 jutaan. Ini sama seperti yang itu ya. Yang itu yang depan. Oke. Nah, ini juga kita jual. oh, cangkokan juga ada. Hasil cangkokan. Itu untuk yang cangkokan itu kita lepas dari harga 1.500.000. Yang depan ini. Ya betul, 1.500.000, 1 juta, 2 juta. Oke. Paling mahal yang ini. Oke. Itu saya lepas di harga 3 juta. Nah, nanti teman-teman bisa komen sendiri, atau semisal teman-teman kepo, saya mau kepo, saya mau pilih sendiri. Nanti teman-teman bisa langsung japri Mas Fendi. Oh, nanti minta fotonya Mas yang kayak gini, langsung saja nanti biar langsung dijawab sama Mas Fendi. Untuk nomor WA, alamat Facebook dan sebagainya saya kasih di deskripsi. Nah, oke Mas Fendi, terima kasih untuk review kita hari ini di cemara apa ini, Mas? Cemara Draft Juniperus. Draft Juniperus Pro Cambenana. Ini original beliau Jepang. Sangat paham sekali ya ini, karena emang menggeluti dunia percemaraan. Nah, ini semoga untuk usahanya ke depan cita-citanya dapat terpenuhi, dapat tercapai, dan bisa menambah rezeki untuk kita teman-teman dari pecinta bonsai. Oke. Terima kasih sekali. Oh ya, siap. Kita kan reseller juga ya. Oke. Maksudnya dalam artian reseller kita banyak. Oke. Jadi kenapa kok saya itu jarang untuk online jual beli di forum-forum di Facebook jual beli itu, karena kita sudah dari reseller. Jadi mereka yang masarin. Makanya kalau teman-teman bahkan kalau yang mau nge-reseller pun juga nggak masalah. Oke. Kita terbuka untuk umum. Oke. Jadi nanti langsung japri ya, Mas. Iya, boleh. Oke, terima kasih sekali. Saya izin pamit. Oke. Oke teman-teman ya, kita tadi udah review dari yang indukan, yang kelas TK, SD, SMP, ini yang kecil-kecil ini stekan, sama tadi juga cangkukan udah dikasih lihat untuk harga-harganya. Semoga review kita hari ini dapat sedikit banyak menambah ilmu untuk kita semua. Saya akhiri, salam pecinta bonsai Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.